Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk ke Gua Rangko di Nusa Tenggara Timur atau Labuan Bajo ya. Tapi mungkin di antara kalian ada yang notice kok pakai bahasa Indonesia Kak Evi, biasanya pakai bahasa Inggris. Iya, karena ini banyak juga yang DM aku minta terutama untuk anak-anaknya pakai bahasa Indonesia aja deh Kak Evi gitu, nanti ditranslate. Oke lah, kalau begitu nggak apa-apa, tapi tetap akan aku kasih edisi bilingual ya. Jadi tetap ada beberapa kosakata yang akan aku highlight gitu ya. Jadi tetap bisa menikmati liburannya dan juga bisa belajar bahasa Inggrisnya, oke? Perjalanan dari hotel tempat saya menginap ke Gua Rangko itu kurang lebih 1 jam. Dan kita memang ambil rutenya itu siang menuju sore karena dengan harapan bisa melihat sunset. Jadi di Gua Rangko itu ada ada celah gitu yang dimana matahari bisa masuk begitu. Kalau cuacanya baik sih sebenarnya itu keren banget. Jadi kita kayak ada di shoot dari cahaya dari atas gitu loh. Nah, kita waktu itu naik bis kecil ya. Tidak bis besar ya, bis kecil karena jalanan menuju ke Gua Rangko itu kayak gini nih teman-teman. Jadi meliuk-liuk gitu ya. Lumayan agak-agak bikin deg-degan ya, karena jalanannya nggak terlalu besar. Jadi kalau kita pakai bis besar dan ketemu dengan mobil lain atau ketemu dengan bis lain itu kayaknya agak-agak spooky gitu. Mengingat kanan kirinya itu jurang gitu ya. Tapi pemandangannya indah banget sih. Kita bisa lihat laut dari jauh, kita bisa lihat hutan-hutan di sekitar Nusa Tenggara Timur dan juga pemandangan-pemandangan yang masih alami banget ya, dan jalanannya mulus banget. Pokoknya jalanannya itu mulus dan bagus gitu. Jadi ya deg-degan tapi seru kok gitu untuk kita yang suka berpetualangan. Nah, inilah dia nih, lihat ya di sini ya, sekitar kita ini semuanya hijau ya. Jadi alhamdulillah nih saat itu cuacanya juga musim hujan, jadi kan aku berangkat di bulan Desember sehingga ya tidak panas gitu. Karena kalau di NTT kalau musim panas itu sekitarnya warnanya nggak jadi hijau tapi lebih kering gitu ya, hutannya nggak seperti hutan hujan di Kalimantan atau yang lainnya gitu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Desa Rangko, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tapi karena cuacanya hujan jadi tantangannya lebih oke lagi nih. Kita harus melewati perkampungan atau pemukiman penduduk Rangko yang jalannya kayak gini nih teman-teman. Jadi kerasa banget ya kita jalannya harus hati-hati karena ini licin gitu ya. Tapi nggak terlalu jauh kok, ini menuju ke bibir pantai. Jadi ya asik-asik aja apalagi kalau berangkatnya rame-rame gitu ya. Dan kita bisa tahu gitu suasana pedesaan di daerah Nusa Tenggara Timur nih teman-teman. Tapi ya sekali lagi karena lumayan tebal tanah berlumpurnya, jadi hati-hati ya kalau jalan pada musim hujan. Nah, kalau sudah sampai bibir pantai kita naik perahu kayak gini lagi nih menuju ke Gua Rangko. Jadi setelah melewati perkampungan tadi atau pemukiman penduduk, kita masih naik kapal nelayan kira-kira 20 menit lah ya teman-teman. Kelihatan kan di kamera aku hujan ya. Dan terus terang aku agak deg-degan juga sih ya. Secara aku tuh sebenarnya agak-agak takut dengan laut gitu loh. Apalagi suasananya hujan, mendung gitu saat itu dan juga agak-agak gimana gitu auranya ya. Tapi ya sudah, dibawa enjoy aja dan kita bismillah aja kita berangkat karena memang tujuan kita ingin adventure sekalian tadabur alam gitu. Lautnya juga indah dan kita bisa ngelihat terumbu karang yang di bawahnya itu ya, walaupun bukan terumbu karangnya seperti di daerah lain di Indonesia ya, tapi kita masih kelihatan kok di sana ya, ada terumbu karang di bawah kapal yang kita tumpangi gitu. Lihat ini suami aku santai banget dia ya, karena emang dia selalu optimis orangnya, jadi dia nggak merasa takut sama sekali, dia enjoy aja perjalanan ini gitu. Alhamdulillah kita sampai juga nih di pintu gerbang masuk ke Gua Rangko dan ini kayak gini nih suasananya nih teman-teman ya. Sebenarnya ini cantik banget kalau nggak hujan, tapi karena ini hujan jadi ya kelihatannya jadi kayak berada di mana gitu ya. Mungkin karena aku baru kali ini ya perjalanannya lumayan untuk keliling Indonesia baru kali ini yang lumayan jauh gitu ya.
sehingga kayak berasa aku ada di mana ya gitu loh teman-teman. Nah, oh ya, ini aku ambil angle-nya itu yang arah pulang sebenarnya, karena pas arah datang aku gak sempat untuk videoin ya, karena suasana hujannya lumayan lebat banget, jadi aku pilih untuk tidak mengeluarkan kamera gitu ya teman-teman. Jadi pintu gerbangnya ini itu ada berupa jembatan gitu yang terbuat dari kayu. Nah, kita bisa jalan di atas jembatan itu untuk menuju ke pulau yang dimana ada Gua Rangkonya gitu ya. Bayar sih, tapi aku lupa harganya berapa, karena sudah dibayarin oleh travel semua. Nah, sesudah kita memasuki tadi pintu gerbang itu, kita masih ada tantangannya nih teman-teman. Kita harus sedikit mendaki di antara hutan kecil ya, yang menuju ke arah Gua Rangkonya gitu. Jadi karena ini hujan ya jalannya agak hati-hati teman-teman gitu ya. Jadi memang kalau ke Labuan Bajo kebanyakan wisatanya adalah wisata alam yang membutuhkan fisik gitu. Jadi ya kayak gini nih, kita masuk ke dalam hutan, kemudian nanti kita mendaki dan juga naik turun gitu untuk mencapai ke Gua Rangko. Ini hutannya aman kok ya, bukan hutan yang banyak binatang buas gitu kok teman-teman. Nah, ini nih view-nya nih, kita udah sampai di Gua Rangko, dan teman-teman kalau bisa berenang boleh tuh langsung nyebur ke sana ya. Tapi karena aku nggak bisa berenang, jadi aku cuma jadi pemantau aja teman-temanku yang pada berenang gitu. Indah banget di dalamnya, tapi memang karena waktu itu mendung, jadi ya nggak ada cahaya matahari yang masuk dari atas dari celah-celah stalaktit di Gua Rangkonya gitu. Kalau kalian lihat di foto-foto para selebgram yang lain mungkin kelihatan ya guanya itu danaunya airnya warna biru dan ada matahari yang masuk gitu, itu keren banget ya. Tapi karena aku hujan akhirnya nggak ada matahari, tapi ya udah kita nikmati aja. Nah, kalau mendung begini jadi guanya agak gelap ya teman-teman ya, jadi agak-agak spooky sih untuk berenang gitu ya buat aku ya, karena aku juga nggak bisa berenang juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau berenang, menurut para guide kita sih aman gitu ya. Jadi gua ini buntu gitu, airnya ini memang muaranya ke laut, tapi berasal dari celah-celah dinding gua gitu yang berbatasan dengan laut. Tapi gua ini buntu, artinya insya Allah aman gitu teman-teman berenang di sana. Tapi mungkin jangan terlalu dalam ya, karena kan kita nggak tahu ya kedalamannya berapa meter gitu. Kemudian juga jangan terlalu masuk ke dalam gua, ke ujungnya gitu ya, karena di situ lumayan gelap gitu. Dan sejauh ini sih nggak ada binatang ya, alhamdulillah kita kesana juga aman-aman aja. Cuma ya tetap harus ingat, karena kita pendatang maka kita juga harus mengikuti penduduk lokal yang sudah terbiasa nih setiap hari berenang di sini gitu. Jangan lupa untuk berfoto karena stalaktitnya cantik banget teman-teman. Jadi akan nyesel deh kalau kita nggak mendokumentasikan suasana di gua. Nah, selesai dari Gua Rangko, kalau kalian masih ingin spending time bermain-main di pantai gitu, boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak aku waktu itu sama keluarga mampir nih di pantai, dan pantainya tuh bersih banget ya, enak gitu untuk kita santai. Sayang cuacanya yang masih gerimis-gerimis manja gitu. Sebenarnya kalau cuaca yang bagus ini enak banget teman-teman bisa berenang di sini ya, karena ombaknya juga nggak terlalu besar dan pantainya juga bersih gitu ya. Ya, tapi rezeki aku waktu itu kondisinya hujan, jadi kita nggak berlama-lama di pantai ini gitu. Keluar dari Gua Rangko kemudian ke pantai. Nah, kita kemudian melewati gate yang tadi nih dengan jembatan kayunya ya teman-teman ya. Lihat masih gerimis kan ya. Seperti aku bilang tadi, aku ambil angle-nya dari arah pulang nih. Nah, ini ketika aku pulang airnya udah mulai pasang nih, udah kelihatan karena udah mulai agak sore, 4:30 deh waktu itu. Jadi udah kelihatan mulai pasang, dan kita segera menuju ke kapal yang menunggu kita. Kita jadi balik lagi ke Desa Rangko tadi naik kapal itu teman-teman, sekitar 20 menit perjalanan, dan kita bisa menikmati sisi pinggiran dari laut ya di Nusa Tenggara Timur di Gua Rangko. Dan aku tuh amazed banget ya dengan
penduduk lokal yang berani banget gitu tinggal di pinggir-pinggir pantai kayak gini nih. Sampai aku zoom di sana, mereka tinggal di bibir pantai, di mana belakangnya tuh bukit gitu. Ya bukit gitu. Kalau aku mungkin udah berpikiran khawatir longsor atau bagaimana, tapi mereka luar biasa. Mereka orang-orang yang sangat pemberani dan aku apresiasi banget kepada mereka. Karena memang mereka memang dari dulu tinggal di situ dan mereka mencintai alam begitu. Ya, nah ini nih ada satu video yang aku seneng banget ketika ada kapal lain yang lewat dan itu ada bendera Indonesia. Rasanya kayak bangga banget gitu ya aku ngeliat bendera Indonesia berkibar di kapal nelayan. Dan karena hujan udah berhenti dan mulai kelihatan sunsetnya, itu terasa indah banget deh. Pokoknya kalau kalian ke Labuan Bajo jangan dilewatkan untuk petualangan ke Gua Rangko, apalagi kalau cuacanya bagus ya. Sayang sih sebenarnya. Rainy season, musim hujan. It's rainy season. Don't forget your raincoat or umbrella. Winding road, jalan berliku-liku. The winding road made me feel dizzy. Rode a bus or took a bus. Naik bis. I took a bus to get there. I rode a bus to get there. Feeling tense or anxious. Deg-degan. I feel anxious while traveling. Breathtaking view. Pemandangan mempesona. It's such a breathtaking view on the river. Slippery. Licin. Watch out your steps. It's slippery. Muddy. Berlumpur. Wear your boots. It's muddy. Woods. Hutan kecil. We are going through the woods. Coral reef. Terumbu karang. It's beautiful coral reef. Stalactite. The stalactites are amazing.